Shalom. Kembali lagi kita berjumpa untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini siapkan hati saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang masuk dalam hadirat yang penuh dengan kekudusan. Yakinlah bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari saat ini kita melakukan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis Tuhan, sebab Engkaulah pertolongan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita puji. Kau yang terindah
percaya saudara masih ada sukacita sampai minggu ini. Amin. Haleluya. Saat ini kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan puji Dia dalam tempat kudusnya. Mari kita semua, baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita tetap memuji Tuhan. Oh,
Kita mau menyampaikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia punya kasih yang sempurna. Kita percaya Dia punya rencana yang sempurna atas kehidupan kita. Mari saat ini angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia dengan penuh kekudusan. Haleluya, haleluya.
yang berada di rumah, bahkan dimanapun kita berada, kita akan mengarahkan hati kita dan iman kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah kuasa langit dan bumi. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini kami bisa datang kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Bila Tuhan Engkau akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara kami semua. Kami berdoa beri kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, khususnya di dalam masa-masa ini, di dalam menghadapi virus yang menakutkan. Kami percaya, bahkan kami minta kepada Tuhan, biar Tuhan akan menjaga dan memelihara kami semua, jauhkan daripada setiap sakit penyakit, khususnya virus yang mematikan. Kami berdoa, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apabila kami harus keluar rumah dengan kebutuhan dan kepentingan kami, Tuhan jaga dan Tuhan melihara kami. Kami tetap berdoa, biar kami tetap kuat dalam iman kami, biar kami tetap setia kepada Tuhan, dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadi pelindung kami, Tuhan yang menjadi penjaga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang akan jalan, Tuhan akan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa buat segenap saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka sedang menderita sakit corona di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun mereka berada. Kami doakan mereka biar Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyembuhkan mereka, kuatkan iman mereka, khususnya dokter yang menangani mereka. Engkau akan memberkati mereka, Engkau menolong mereka dengan kemampuan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga setiap saudara kami yang sakit mereka dapat ditangani dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, bila kota ini akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Biar kota kami di Cimahi ini, mana kami tinggal, dapat diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biar Tuhan akan menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat keluar daripada pergumulan sakit penyakit, pergumulan daripada ekonomi. Biar Tuhan kami berdoa buat presiden kami dan wakil presiden kami, bahkan setiap aparatur negara, baik dari atas sampai ke bawah. Dan Tuhan akan menolong mereka, memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat menghadapi setiap tantangan bangsa ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan buat presiden kami, biar hikmat Tuhan buat presiden kami, sehingga Tuhan dapat memimpin bangsa ini di dalam mengatasi hal-hal yang sulit ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan tetap memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami, karena kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini sebenarnya, yaitu pada minggu pertama dari setiap bulan, kita mengadakan yaitu perjamuan kudus. Tapi kali ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus sehubungan dengan sikon sekarang ini. Jadi ada kemungkinan kita tunda sampai lain waktu kita mengadakan perjamuan kudus. Dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa yaitu mendengar firman Allah. Dan kita percaya bahwa sebagai tanda Allah masih menyertai dan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, puji nama Tuhan, haleluya, sebab Dia bersama-sama dengan kita. Ivan Heiser, Allah menolong kita sampai pada hari ini. Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati kepada mereka. Baiklah saudara-saudara, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebab kita tahu firman Allah adalah
Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang mengasihi dan mencintai kami sampai pada detik ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah yang tidak pernah berubah kasih sayangnya kepada kami. Allah yang di dalam surga Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar berita, yaitu dari surga, berita tentang kerajaan Allah, berita tentang keselamatan, berita tentang persekutuan antara kami dengan Allah sebagai pencipta kami. Bapa di dalam surga, Engkau akan urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan memberitakan firman Allah, karena kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, yaitu tangan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara, firman Allah pada pagi hari ini yaitu terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 yaitu mulai ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, dan kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, saya memberikan tema, yaitu khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam kitab Mazmur 62 ini kita jumpai ada 4 hal yang dikemukakan oleh Raja Daud. Karena Raja Daud adalah seorang raja yang meskipun mempunyai kedudukan tinggi, tetapi dia tetap merendahkan diri. Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa membaca. Dalam ayat yang kedua dikatakan, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku. Saudara-saudara, keselamatan itu bukan keselamatan kita naik kendaraan di jalan, tetapi keselamatan jiwa kita sekalian setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu sebab keselamatan ada di dalam tangannya, yaitu tangan daripada Allah. Inilah yang ditekankan, yang disebut oleh Raja Daud tentang yaitu kedekatannya kepada Allah. Yang mengapa dia katakan yaitu dia dekat dengan Allah, karena dia tahu yaitu bahwa dia mempunyai harapan kepada Allah. Dan yang kedua yaitu dia katakan di sini gunung batuku. Gunung batu itu adalah satu kekuatan, sama seperti perumpamaan, yaitu orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, dan ini mempunyai kekuatan benteng dan perlindungan daripada kita. Dan Daud, kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Daud pernah dikejar oleh Saul, tetapi Tuhan melindunginya, membentenginya. Dan yang ketiga, firman Allah katakan di sini bahwa yaitu dekat dengan Allah adalah harapanku. Dia dekat dengan Allah, dia tahu bahwa itu mempunyai harapannya. Harapan bukan harapan dia sebagai orang yang belum naik pangkat sebagai raja, tapi dia sudah menjadi raja. Tapi harapannya adalah harapan ke depan. Kita tahu istilah harapan adalah mengharapkan sesuatu di depan kita, yaitu apakah harapan kita menjadi kaya, harapan kita menjadi jaya, ataupun harapan kita kelak di kemudian hari setelah tinggalkan dunia ini akan masuk ke dalam surga. Dan yang keempat dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, yaitu dikatakan gunung batu kekuatanku. Saudara, Daud mengakui bahwa dia adalah seorang manusia. Manusia itu lemah. Kita bisa melihat keadaan sekarang ini dengan beredar
manusia siapa saja, mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang kaya, mereka yang pintar, saudara, mereka terkena yaitu akan virus corona. Dan ini sebagai satu tanda yaitu kelemahan daripada manusia. Tapi saudara, ada manusia yang tidak mau mengakui akan kelemahannya, karena yaitu dia tidak dekat kepada Allah. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, maka kita tahu Tuhan akan menjaga, melindungi, dan membentengi kepada kita sekalian. Ada seorang raja yaitu yang sombong, namanya yaitu Raja Darius. Ya, raja ini dia mengundang yaitu rekan-rekannya ataupun rakyat di seluruhnya, diundang yaitu untuk mengadakan pesta besar, saudara-saudara. Dan dia sombong, dia tinggi hati, dan Raja Darius ini dia mengadakan pesta besar-besaran. Ya, 1000 orang diundang dalam pesta itu. Dan saudara-saudara, pada waktu diadakan pesta besar-besaran, tentu ya Raja Darius ini dengan orang-orangnya, yaitu mereka senang, mereka gembira, mereka bersuka cita, dan mereka tenang. Tetapi ya tiba-tiba dia melihat tulisan di dinding, dan tulisan inilah yang menyebabkan dia tidak tenang. Saudara, tulisan ini menyebabkan dia tidak tenang. Firman Allah katakan dia gelisah, saudara-saudara, dia tidak tenang dan dia gelisah. Firman Allah memberitahukan kepada kita, yaitu di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-7, dia katakan kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah karena undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu." Lantas yang berikut ayat 11, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka yang ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Parsi yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Saudara-saudara, kita baca di sini yaitu tentang Raja Darius. Dia tidak tenang, dia gelisah karena dia tahu bahwa Allah yang bersama-sama dengan Daniel adalah Allah yang benar-benar hidup. Ya, waktu ada larangan itu datang, saudara-saudara, maka Daniel yaitu dia mendengar dan dia mengetahui karena dia adalah bagian daripada kedudukan raja di situ. Lantas Daniel kemudian yaitu dia berdoa dan dia datang dengan tenang.
ya dia berdoa kepada Allahnya. Ya, dikatakan itu dia berdoa 3 kali sehari. Dan saudara-saudara, oleh karena kedapatan dia tengah berdoa, sedangkan larangan dia itu untuk menyembah kepada siapapun juga dilarang, tidak boleh, kepada dewa ataupun manusia pun tidak boleh. Tetapi Daniel, dia tidak mempedulikan hal ini karena dia tahu, saudara-saudara, yang patut dipuji dan patut disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuasaan kepada dunia ini dan kepadanya. Maka dari itu, saudara-saudara, yaitu Daniel, dia berdoa kepada Tuhan. Akibat daripada Daniel ini yang tidak mau, yaitu menuruti perintah akan Raja Darius, maka Daniel ini dimasukkan ke gua singa. Saudara-saudara, kalau Raja Darius dia tidak tenang, maka Daniel berbeda. Daniel dia tenang. Waktu dimasukkan ke gua singa, dia tidak berteriak, "Jangan saya dimasukkan ke gua singa." Ya, sebab singa itu dia berusaha untuk menekamnya, akan memangsanya. Tetapi saudara-saudara, Daniel dengan tenang, sebab dia tahu siapa yang dia sembah, siapa Allahnya. Dan saudara-saudara, kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa, dan firman Allah katakan, yaitu di dalam gua singa itu, Daniel katakan ada seorang malaikat, yaitu yang mengatuk mulut singa, sehingga singa itu tidak menerkam akan yaitu Daniel. Dan waktu raja menanyakan, "Daniel, apakah kau masih hidup?" Ya, Daniel katakan, "Ya, saya masih hidup." Dan saudara-saudara, disinilah kita lihat perbedaan antara orang yang tenang dan orang yang tidak tenang. Orang yang tidak tenang itu mereka gelisah dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa orang yang tenang, dia menghadapi sesuatu yang berharap kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah bentengnya. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4, coba kita akan baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ini berbunyi demikian, yaitu hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Allah, yaitu bagaimana doa itu sangat penting. Dan di dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab perjanjian baru, yaitu dikemukakan yaitu tentang doa. Doa itu mempunyai khasiat yang luar biasa apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Saudara-saudara, terutama dalam keadaan seperti sekarang ini, saya mengimbau kepada semua umat yang beragama, yang percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini serta segala isinya, yaitu supaya Tuhan akan mengangkat atau menyingkirkan virus corona ini dari bumi ini atau bumi Indonesia, saudara-saudara, yaitu supaya kita bebas daripada kuasa daripada virus corona ini, sehingga saudara-saudara kita menjadi orang yang terbebas dan kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi yaitu sekatan-sekatan, tidak ada lagi yaitu kita untuk ini dan untuk itu, tetapi saudara-saudara kita akan kembali seperti sedia kala, seperti apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu
sebagai pencipta alam semesta ini serta segala isinya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan baiklah saudara-saudara, selesai sudah Bapak saya pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kepada kita, yaitu dengan tema dekat dengan Allah adalah kesenangan, kesukaan daripada kita sekalian. Bukan saja Raja Daud, tapi hanya dengan Allah saja ketenangan. Saudara, kita ketenangan tidak lain rasanya, tidak main, tidak lain, yaitu caranya selain daripada yaitu kita dekat dengan Allah dan kita berdoa. Baik, sebagai akhirnya kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biar Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita di dalam ibadah di rumah pada saat ini. Baik, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sebab kami mempunyai Allah, yaitu yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-berkat ilahi, yaitu firman Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sekalian. Bapa yang di dalam surga, biarlah Tuhan firman Allah ini akan menjadi berkat di dalam kami, dan kami bukan saja mendengar yaitu melalui telinga kami, tetapi biarlah kami akan simpan di dalam hati kami, yaitu supaya kami jangan berbuat dosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian, yaitu sampai hari-hari yang akan datang. Biarpun kita beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan akan memberkati kepada saudara apa saja yang saudara lakukan di rumah. Tetapi jangan lupakan berdoa, dan sebanyak mungkin berdoa dan dekatlah dengan Allah. Dalam nama Yesus kami serahkan yaitu doa ini, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya Tuhan tetap menyertai hidup kita sekalian. Amin. Kita akan pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan.